Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Keadaan kalian gimana? Keadaan kalian semua dulur-dulurku setanah air yang lagi nonton ya apa? Keadaan muka lur? Lagi tipes? Enggak dong, jangan dong ya. Buat kalian penonton baru, selamat datang ya di dulur-dulur family garis keras ini. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Hidup itu bagaikan lalu lintas lur, penuh dengan lampu merah, tapi pasti ada hijaunya. Kali ini kita akan mengalor film Espanyola yang gak usah diragukan lagi dong tentunya. Bergenre misteri thriller horor, film ini berjudul Julia's Eyes tahun 2010. Mengisahkan tentang seorang wanita yang baru mendapat kabar kematian saudari kembarnya yang buta. Menurut keterangan polisi, kembarannya memang tewas bundir. Namun dari firasat dan bukti-bukti kecil yang ada, wanita ini yakin jika kasus tersebut adalah pembunuhan. Petunjuk demi petunjuk pun dia dapatkan hingga terungkaplah apa yang sebenarnya terjadi. Seperti apakah kengerian film satu ini? Langsung aja kita ke requestan salam terkutuk dari dulurku Wahyu Fatkur ya. Cak, salam buat istri orang yang sekarang kuliah di UK. Ilu imu inu lop. Alay. Monggo sekecaken. Berlatar di Espanyola, film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita buta bernama Sarah yang hidup sendiri dan sudah beberapa hari terakhir dia merasa tersiksa karena merasakan kehadiran seseorang di rumahnya. Saking putus asanya karena batinnya selalu tertekan, Sarah pun pergi ke basement. Dia naik ke atas kursi dan berencana untuk bundir. Namun ketika Sarah akan mengurungkan niatnya, tiba-tiba sosok misterius muncul dari kegelapan menendang kursi tersebut. Lalu dia mengeluarkan seperangkat alat-alat medis juga memotret Sarah yang kesulitan bernafas, dan tak lama kemudian listrik komplek pun padam. Sementara itu di lain tempat, kembaran Sarah bernama Julia merasa lehernya tercekik dan kesulitan bernafas. Karena sebagai kembaran, Julia pasti menyadari ada suatu musibah yang menimpa Sarah ya kan. Setelah 6 bulan tidak bertemu, esok paginya Julia pun meminta suaminya Ishak untuk mengantarkannya ke kediaman Sarah yang cukup jauh. Namun sesampainya di sana jelas tidak ada yang merespon. Rumah terlihat gelap karena listrik komplek padam dari semalam, dan telepon dari Julia juga tidak diangkat-angkat. Yang akhirnya mereka pun memecahkan kaca pintu dapur agar bisa membukanya dari dalam. Julia pun mengecek ke kamar lantai 2 tapi tidak ada siapa-siapa. Sedangkan Ishak yang mengecek ke basement sangat terkejut melihat Sarah yang sudah tewas terguntang. Tak lama kemudian Julia pun datang dan dia begitu terpukul melihat kematian saudari kembarnya. Sarah? Sarah? No, ¿qué pasa, Isaac? ¿Qué pasa, Isaac? Setelah itu mereka pun menelpon polisi dan ambulans segera datang membawa mayat Sarah. Julia dan Ishak melapor ke detektif yaitu Inspektur Dimas bahwa Sarah menderita penyakit degeneratif mata atau penyakit yang muncul karena menurunnya fungsi organ mata hingga membuat Sarah buta setahun lalu. Julia juga mengalami penyakit yang sama dan sekarang penglihatannya sudah semakin menurun. Lalu Julia menjelaskan bahwa kembarannya Sarah bundir bukan karena kebutaannya, karena Sarah tidak depresi dengan kondisinya. Apalagi Sarah juga ingin segera operasi jika ada pendonor mata. Maka dari itu Inspektur Dimas akan menyelidiki lebih lanjut apakah Sarah benar-benar tewas bundir atau mungkin dibunuh orang lain. Setelah Dimas dan kepolisian pergi, listrik pun kembali menyala dan terdengar lagu yang sebelumnya disetel oleh Sarah. Mendengar itu Julia pun merasa aneh karena dia tahu Sarah membenci lagu tersebut. Dan kenapa Sarah menyetelnya sebelum bundir? Julia pun curiga jangan-jangan Sarah memang tidak bundir dan ada orang lain yang membunuhnya. Namun Ishak langsung menenangkannya karena jika Julia stres maka itu bisa memperparah kondisi penglihatannya. ¿Y si estaba con alguien? Julia, por favor. Que Sara estuviera escuchando música antes. Además odiaba esa canción. Y has perdido un 20% de visión. Untuk sementara mereka akan tinggal di rumah Sarah karena harus menunggu hasil otopsi dari kematiannya. Esok harinya mereka pun mendatangi pemakaman Sarah dan tak lama kemudian datanglah tetangga rumah Sarah yaitu Blasco yang memberikan bunga titipan dari putrinya Lia karena selama ini Sarah selalu bersikap baik dan sering meminjamkan buku-bukunya ke Lia.
Bahkan Lia tidak mau turun dari mobil, Lur, karena masih sedih dengan kematian Sarah. Setelah Blasco pergi, Julia pun berbicara ke makamnya Sarah bahwa dia telah memaafkan segala kesalahannya. Saat itu Julia merasa Ishak sedang memegang pundaknya, padahal suaminya sedang ngobrol-ngobrol dengan penjaga makam, Lur. Y también te perdono a ti. Sesampainya di rumah, Inspektur Dimas kembali datang untuk menyampaikan hasil otopsi yang menurut dokter forensik tidak ada keanehan sama sekali. Julia pun menyampaikan kecurigaannya juga tentang lagu yang disetel Sarah sebelum tewas. Namun Dimas menjelaskan bahwa tidak ada sidik jari orang lain yang ditemukan, atau dengan kata lain tidak ada bukti bahwa Sarah dibunuh oleh orang lain. Dimas juga menyarankan Julia untuk bertemu tetangga yang sering membantu Sarah, yaitu wanita tua buta bernama Soledad, dan Julia bisa pergi ke rumahnya dengan mengikuti tali di halaman belakang yang sudah dihubungkan Sarah sampai ke rumah Soledad. Y ha comprobado todas las huellas dactilares de la casa. Nuestras y las de él, que vive al otro lado de los patios. Por lo visto ayudó mucho a su hermana. Señora Soledad. Sesampainya di sana, Soledad pun meminta maaf karena tidak bisa datang ke pemakaman Sarah. Soledad menceritakan jika setahun yang lalu ketika mata Sarah buta, mereka sering ngobrol ngalor ngidul. Tapi beberapa bulan terakhir mereka sudah jarang bertemu karena Sarah memiliki teman baru dari fasilitas Bauman atau fasilitas khusus orang-orang buta. Gak pakai lama, saat itu juga Julia langsung mendatangi fasilitas tersebut dan masuk ke ruang ganti yang diisi oleh wanita-wanita buta. Saat itu mereka sedang membicarakan Sarah dan pacarnya yang sudah sering jalan-jalan selama berbulan-bulan, juga sempat menginap di sebuah hotel bernama Romeo. Sampai akhirnya mereka pun menyadari keberadaan Julia. Namun salah satu dari wanita buta itu mengatakan jika dia mencium aroma tubuh pria di dekat Julia. Ternyata benar, Lur, ada seorang pria yang juga mengintai di dekat sana. Julia pun segera berlari mengejarnya melewati lorong gelap sampai ke area saluran. Dan yang terjadi, Un hombre y está detrás de ti. ¿Quién eres? Date la vuelta, bicho. No, no. sayangnya pria misterius berhasil kabur dan pandangan Julia pun semakin memburuk, Lur. Sepulangnya ke rumah, Julia menyampaikan ke Ishak bahwa dia mencurigai pacar Sarah lah yang sebenarnya telah membunuh Sarah, juga sering memata-matai mereka. Melihat istrinya yang terlihat semakin stres dan kepikiran, Ishak pun langsung meminta mereka segera pulang. Akan tetapi Julia yang masih ingin menyelidiki lebih lanjut beralasan jika dia lebih baik menginap di hotel. Dan ya, Julia mengajak Ishak menginap di mana? Di Hotel Romeo, agar dia bisa mencari petunjuk. Saat Ishak pergi memarkirkan mobil, Julia pun langsung ke resepsionis dan mendapatkan kwitansi pemesanan kamar atas nama Sarah minggu lalu. Namun resepsionis tidak ingat siapa pria yang datang bersamanya. Di lain sisi ada seorang mbah-mbah teknisi bernama Crespulo yang terus memperhatikan Julia. Muerto. Y necesito localizar ese. No lo entiendo. Averiguar cómo se llamaba el hombre que iba con ella. Porque tengo la factura, pero... Setelah itu Julia dan Ishak pun makan di restoran, dan ketika Ishak pergi ke toilet, Julia pun didatangi oleh seorang pelayan, sebut saja Supangat ya, yang mengira Julia adalah Sarah. Supangat mengatakan bahwa seminggu lalu Sarah menginap di hotel dan sempat ngobrol dengannya di restoran tersebut. Saat itu Sarah memakai penutup mata karena telah menjalani operasi, dan jika sudah sembuh Sarah akan datang menginap di Hotel Romeo lagi, katanya. Mendengar itu Julia pun terkejut karena baru mengetahui kembarannya telah menjalani operasi. Julia pun bertanya apakah Supangat tahu nama dari pacar Sarah atau ciri-ciri fisiknya. Namun Supangat tidak begitu mengingatnya, dan menurutnya pacar Sarah adalah laki-laki berwajah polos seperti pria lain pada umumnya. Tak lama kemudian Ishak pun kembali, dan Julia akhirnya memberitahu bahwa sebenarnya Sarah menginap di hotel itu 1 minggu yang lalu, juga menjelaskan kesaksian Supangat bahwa Sarah sudah menjalani operasi mata. Ishak pun berusaha menenangkan istrinya dan mengatakan bahwa dia sudah bertemu dengan dokter matanya Sarah, yaitu Dr. Roman, yang memberitahu jika operasi Sarah tidak berhasil, Lur. Sontak Julia pun terkejut karena suaminya baru memberitahukan hal tersebut, dan tiba-tiba penglihatan Julia pun semakin mengecil. Y tenía esperanzas de recuperar la vista. Se iba a suicidar. Me lo dijo el doctor Roman.
Ayer. ¿Por qué la operación no funcionó? Esperaba el momento oportuno para dar. Ishak pun menjelaskan asumsinya bahwa Sarah bundir mungkin karena depresi akibat operasinya tidak berhasil dan dia tidak tahan menjadi orang buta. Akan tetapi Julia masih mencurigai pacar Sarah karena dia tidak datang ke pemakaman. Menurut Ishak, pacar Sarah mungkin sudah memutuskan hubungannya ketika mengetahui mata Sarah yang tidak bisa disembuhkan. Meski begitu, Julia masih belum bisa menerima kematian kembarannya. Dan ketika dia akan OTW pulang, Julia pun hampir ditabrak mobil karena jarak pandangnya yang semakin sempit, Lur. ¿Y entonces por qué se oculta en el funeral? ¿Por qué? Que Sara se suicidó. No fue capaz de soportar su ceguera. Probablemente la abandonó cuando supo que no iba a recuperar la vista. Probablemente ya no estaba con ella. ¡Es que no la has visto! Sepulangnya ke hotel, Ishak berjanji tidak akan membiarkan mata Julia buta. Namun Julia sudah pasrah jika mengalami nasib sama seperti Sarah. Mereka pun lanjut ngobrol-ngobrol, asal lule akhirnya ya kan, Lur. Esok paginya mereka akan check out dari hotel dan akan menemui Dr. Roman untuk mengecek kondisi mata Julia. Lalu ketika Ishak pergi memasukkan barang-barang ke mobil, Julia pun dihampiri oleh Mbah Crespulo yang mengetahui kematian Sarah dari koran dan menjelaskan bahwa dia memiliki barang milik Sarah. Sambil mengajak Julia ke ruang basementnya, Crespulo menjelaskan bahwa beberapa jam setelah Sarah check out dari hotel, Crespulo menemukan seonggok kunci di bawah kasur kamarnya. Selain itu, Crespulo juga ingat jika Sarah memang membawa pacarnya ke hotel, bahkan sempat melihat pacar Sarah yang memarkir mobil di dekat hotel tersebut, Lur. Namun Crespulo mewanti-wanti karena sorot mata pacar Sarah sangatlah jahat. Tapi di lain sisi pria itu seperti bayangan yang tak terlihat karena memang auranya kosong, Lur. Orang pasti jarang mengingat wajahnya dan pria seperti itu pasti sering diabaikan oleh orang-orang di sekelilingnya. Tak lama kemudian Julia pun kembali merasa si pria misterius mengintainya dari belakang. Namun ketika dikejar, dia pun sudah menghilang dan Julia bertemu dengan Ishak. ¿Sabe lo que es entrar en un sitio y que nadie te mire? Por eso nadie se acuerda de él. El hombre que iba con su hermana en su mirada. ¿Dónde te habías metido? Julia pun meminta Ishak mengantarkannya ke parkiran tempat mobil si pria misterius berada. Namun Ishak yang sudah jengkel dengan keparnoan istrinya meminta Julia tetap berada di mobil dan biar dia yang akan meminta rekaman CCTV parkiran ke penjaga. Akan tetapi setelah menunggu agak lama dan Ishak nggak balik-balik, Julia pun akhirnya pergi ke pos penjaga untuk menanyakan suaminya. Namun mas penjaga bilang jika tidak ada seorang pun yang datang ke sana meminta rekaman CCTV. Dan ketika mengecek monitor, tiba-tiba layar pun gemeresek. Ternyata ada seseorang yang memotong kabel CCTV juga mematikan listrik. Dan di saat situasi gelap itulah dia mengambil harddisk CCTV di dalam pos. Sebenarnya ini siapa sih pria misterius ya kan, Lur? Kita kancutin dulu aja alurnya ya kan. Setelah itu si pria misterius langsung kembali ke ruang basement saat Crespulo sedang mandi dan dia pun membunuhnya dengan cara disetrum. Sementara itu Julia langsung lapor ke polisi bahwa suaminya telah diculik oleh pria misterius yang juga mengambil rekaman CCTV parkiran. Julia pun membawa kedua polisi pergi ke tempat Crespulo dan saat itu Julia sebenarnya papasan dengan si pria misterius. Namun seperti yang sudah tak jelaskan tadi, Lur, saking kosongnya aura pria ini, Julia pun tidak melihatnya. Bahkan orang-orang di hotel juga tidak ada yang memperhatikan. Betapa terkejutnya polisi melihat Crespulo yang sudah tewas. Dan menurut Julia, pria misterius pasti membunuhnya untuk menghilangkan jejak karena Crespulo adalah satu-satunya saksi yang mengingat wajah pria itu. Dalam kepanikan karena Ishak juga masih belum ditemukan, Julia pun hampir pingsan dan pandangannya semakin kabur, Lur. Es que mi marido está en peligro. Dícese, señora. El único que puede reconocer es el hombre. Está borrando su rastro. Lo ha matado porque era el único que sabía. Aquí no hay indicios de violencia.
Sesuai permintaan Julia, polisi pun langsung mengantarkannya ke rumah sakit dan memeriksakan matanya ke dokter Roman. Setelah melihat kondisinya, Roman menyarankan agar Julia secepat mungkin menjalani operasi dan mereka harus segera mencari orang yang mau mendonorkan matanya. Dari sana Julia pun akan pergi ke rumah Soledad dan dia sempat melihat pasien wanita buta yang dirawat oleh seorang perawat bernama Ivan. Sesampainya di rumah Soledad, Julia pun bertanya apakah dia mengenal pacar Sarah, namun Soledad tidak mengenalnya. Lalu Soledad curhat jika suaminya sudah pergi meninggalkan dirinya dan putra sematawayang mereka yaitu Angel. Tak lama setelah itu Soledad pun mengalami kebutaan dan setelah bertahun-tahun dirawat oleh Angel, ironisnya Angel tiba-tiba pergi begitu saja karena sudah lelah mengurus ibunya. Setelah itu Inspektur Dimas menelpon Julia untuk memberitahu jika polisi patroli melihat banyak lilin menyala di rumah Sarah. Gak pakai lama Julia dan Dimas pun segera pergi ke sana. Dimas mengecek lantai atas dan menemukan seonggok surat dari Ishak. Sedangkan Julia pergi ke basement dan saat itu penglihatannya sudah 100% menghilang lur. Atau dengan kata lain Julia mengalami kebutaan hingga tanpa sengaja dia pun menyentuh tubuh seseorang. Betapa terkejutnya Dimas membaca surat tersebut dan begitu mendengar suara teriakan Julia, dia pun langsung datang ke basement menenangkannya. Tak lama kemudian listrik komplek pun kembali menyala dan Ishak? Hola. Ishak. Iya, Ishak sudah tewas terguntang dan Julia pun segera dibawa ke rumah sakit. Pagi itu Inspektur Dimas datang memberikan kabar penting bahwa surat di kamar memang ditulis oleh Ishak setelah tulisan tangannya dicek ulang. Di dalam surat tersebut Ishak meminta maaf kepada Julia karena dia memiliki hubungan gelap dengan Sarah selama 6 bulan terakhir dan di HP-nya juga banyak telepon dengan Sarah lur. Dimas pun menyimpulkan bahwa Ishak lah yang selama ini mengintai Julia diam-diam dan dia juga berusaha menghilangkan jejaknya dengan mengambil rekaman CCTV. Sampai akhirnya Ishak bundir karena tidak bisa menerima kematian Sarah sekaligus merasa bersalah karena telah mengkhianati Julia. Kalau emang kayak begini the real ipar adalah maut ya kan lur? Betapa terpukul, sedih dan kecewanya Julia saat itu. Karena di kondisinya yang sudah buta, dia mengetahui suaminya telah bundir karena berselengki dengan kembarannya sendiri. Namun alhamdulillahnya Dr. Roman mendapatkan pendonor dan operasi mata Julia pun akhirnya dijalankan. Sarah e Ishak llevaban... En la carta le pide perdón. Hemos comprobado la caligrafía y no hay ninguna duda. Se fue al motel y decidió que su vida no tenía sentido. ¿Quién insistió en ir a por la grabajería que usted lo descubriera? Hemos conseguido un donante. Podemos operarte mañana. Setelah menjalani operasi, mata Julia pun harus diperban agar terlindungi dari cahaya selama 2 minggu. Karena sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Julia pun akan tinggal di rumah Sarah dan Dr. Roman akan mengirimkan perawat setiap hari ke sana untuk membantu Julia. Sebelum pergi, Julia pun meminta jasad suaminya tetap berada di kamar mayat dan nanti dia akan mengurus pemakamannya ketika matanya sudah sembuh. Setelah Julia diantar pulang pihak rumah sakit, dia pun meminta bantuan orang-orang itu untuk mengecek kunci milik Sarah ke setiap pintu yang ada di sana. Tapi anehnya tidak ada satupun yang cocok lur. Beberapa jam setelahnya perawat pun datang atas perintah Dr. Roman untuk merawat Julia. Dia bernama Ivan, perawat yang pernah dilihat oleh Sarah sebelumnya. Ivan pun menyiapkan makan untuk Julia, beres-beres rumah sedikit, memberikan obat tidur jika Julia kesulitan istirahat, dan pager yang memudahkan Julia untuk menghubungi Ivan. Setelah mengantar Julia ke kasur, Ivan pun pamit pulang di jam 9 malam. Akan tetapi ketika sudah tidur, Julia mendengar suara seseorang masuk ke kamarnya yang ternyata itu adalah Ishak dan Sarah. Mereka berselengki sambil mengejek Julia. Bahkan Ishak berusaha membuka perban matanya. Dan ternyata... Tráete esta sucia venta. No te resistas, hermanito. Somos 2 contra 1.
Jelas itu hanyalah mimpi dan hari pun sudah pagi. Namun Julia mendengar ada seseorang di luar kamarnya dan Julia yakin itu adalah si pria misterius. Gak pakai lama Julia langsung mengabari Ivan dari pagernya dan Ivan pun memandu Julia kabur keluar rumah. Di saat yang sama si pria misterius masih mengintai Julia dan dia pun mengambil kunci milik Sarah yang tergantung. ¿Quién eres? ¡No lo sé! Setelah Julia mengamankan diri di luar rumah, Ivan pun datang ke sana dan menenangkan Julia karena mungkin saja kejadian tadi hanyalah firasatnya saja. Lalu Ivan mulai mengganti perban mata Julia dan dia diminta menutup mata agar tetap aman dari cahaya. Hari demi hari pun dilalui Julia dengan melatih indera-indera lainnya lur dan memahami situasi rumahnya dengan bantuan Ivan. Hubungan mereka pun terlihat semakin dekat dan Ivan mengingatkan agar Julia melawan rasa takutnya serta yakin dengan kesembuhan matanya. Singkat cerita, 4 hari lagi perban Julia akan dilepas dan dia sudah tidak sabar melihat dunia. Malam itu mereka berdua pun duduk ngobrol-ngobrol sambil minum Hammer dan Julia menceritakan pertemuan pertamanya dengan Ishak dahulu. Tanpa sadar Julia pun terbawa suasana seakan-akan pria yang ada di hadapannya adalah Ishak dan mereka pun berciuman. Begitu sadar Julia meminta maaf karena kebablasan. Begitu pula dengan Ivan yang menganggap dirinya tidak etis karena mencium pasiennya dan akan menelpon pihak rumah sakit untuk minta digantikan posisinya. Todo saldrá bien, Julia. ¿Me lo promete? No es lo correcto. No hace falta que digas nada. Llamaré al hospital y pediré que me sustituya. Malam harinya Julia terbangun karena bermimpi buruk dan ketika dia mengambil cincin kawinnya di meja, ya terlihat peralatan medis di sana dan juga si pria misterius yang memasukkan cairan ke suntikannya. Tepat ketika pria itu mendekat, Julia pun mencium aroma tubuhnya dan Julia yang meminta pertolongan pun langsung diamankan Pak Blasko ke rumahnya. Dan jelas piton sawah Blasko pun bergetar lur saat melihat Julia yang basah kuyup dengan pakaian tipisnya. Lalu ketika Blasko mengambil HP-nya, terdengar bunyi kerincingan yang sama persis dengan gantungan di kunci milik Sarah. Julia pun segera mengambil kunci tersebut dan dia beranggapan bahwa Blasko adalah orang yang selama ini mengintainya karena telah mengambil kunci itu diam-diam. Tak lama kemudian Blasko pun datang kembali dan mulai meraba-raba Julia yang akhirnya Julia pun beralasan minta diambilkan minum agar dia bisa segera kabur. Ketika berhasil sembunyi dari kejaran Blasko, Julia pun langsung mengontak Ivan untuk datang menolongnya. Setelah membawa Julia ke rumahnya, Ivan pun menelpon Inspektur Dimas dan dia mengatakan jika Dimas baru mulai bertugas jam 7 pagi. Maka dari itu Julia diminta untuk tetap tenang dan menginap di rumahnya malam itu. Ketika Ivan pergi sebentar, tiba-tiba Julia pun dihampiri oleh Lia, putri dari Blasko, yang melihat Julia kabur dari rumahnya dan berhasil menyelinap masuk ke rumah Ivan. Lia pun menjelaskan bahwa ayahnya hanyalah pria kesepian yang tergoda dengan keseksian Julia. Namun yang telah mengintai beberapa kali dan mengambil kunci itu adalah Lia. Karena sebagai sahabat baik Sarah, Lia mengetahui banyak hal tentang dia karena sering ngobrol. Lia pun menjelaskan bahwa pria jahat yang sesungguhnya adalah Ivan lur. Dulu mata Sarah sebenarnya sudah sembuh setelah menjalani operasi, namun Ivan lah yang membutakannya lagi. Dan sekarang Ivan juga berniat untuk membutakan Julia karena dia melihat perawat bajigur itu akan menyuntik Julia saat tidur. Lia menceritakan bahwa Ishak memang berselingkuh dengan Sarah, namun Ishak sangatlah mencintai Julia dan surat itu ditulis karena dipaksa oleh Ivan agar seolah-olah Ishak lah pria jahatnya lalu memutuskan untuk bundir. Padahal Ivan lah yang membunuh Ishak dan untuk menghilangkan jejaknya, Ishak dibuat seolah-olah bundir. Di rumah itu Lia juga melihat banyak foto-foto Julia maupun Sarah yang begitu mengerikan dan untuk membuktikan perkataannya, Lia memberitahu bahwa kunci itu adalah kunci untuk membuka ruangan rahasia Ivan.
Ivan. Namun tak lama kemudian Ivan pun kembali dan Lia segera bersembunyi. Porque fui yo la que cogió la llave y la que te ha estado espiando. Seguro que el monstruo le obligó a escribirla. El monstruo no existe, Lia. Él la dejó ciega y va a hacer lo mismo contigo. Es él, Julia. Si no me crees, usa la llave. Julia, ¿qué haces? Es que estoy muy nerviosa. Ternyata kunci itu sudah diambil oleh Ivan, dan ketika Ivan membuatkan teh, Lia pun kembali datang. Julia disuruh pergi mengamankan diri ke kamar mandi, sedangkan Lia berencana untuk membunuh Ivan dan mengambil kunci tersebut. Tapi yang terjadi, Lur. Tengo que conseguir la llave. Ten excusa y espérame en el baño. Seguro que quiere drogarte para dejarte. ¿Pero qué dices? Me gustaría ir al baño. Terdengar suara benturan yang sangat amat kencang, dan tak lama kemudian Ivan datang meminta Julia segera keluar karena nanti tehnya keburu dingin. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Julia pun nekat membuka perbannya dan berharap bisa melihat karena toh 4 hari lagi perbannya akan dibuka. Alhamdulillahnya, Lur, Julia benar-benar bisa melihat dengan jelas, dan begitu terdengar Ivan yang pergi ke ruangan lain, Julia pun segera keluar dari kamar mandi. Dan ternyata ngeri sumpah, Krek. Julia melihat banyak foto dirinya juga Sarah di tembok, dan suara benturan tadi ternyata adalah Ivan yang membunuh Lia dengan kondisi pisau tertancap di mulutnya. Betapa syoknya Julia melihat semua kengerian itu dan langsung menutupi matanya. Setelah itu Ivan pun datang dan Julia berpura-pura masih buta, juga beralasan dia ketakutan karena Putri Blasco tiba-tiba datang menghampirinya. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Lur, Ivan mencabut pisau itu perlahan-lahan, dan karena merasa curiga, pisau itu pun didekatkan ke mata Julia. Sekarang kita diperlihatkan dengan jelas wajah asli dari psikopat satu ini yang ternyata bukan Ivan, Lur. Bukan perawat yang sebelumnya pernah dilihat oleh Julia. Dan untuk sementara kita sebut saja dia Paijo, ya kan? ¿Seguro que no puedes ver? La operación no funciona. Paijo pun berpura-pura menelpon Dr. Roman dan mengabarkan bahwa Julia tidak sengaja membuka perbannya. Lalu Paijo menjelaskan jika Dr. Roman sedang ada konferensi sampai minggu depan, dan untuk sementara Julia diminta beristirahat. Tentunya itu adalah telepon palsu, ya kan? Setelah meletakkan mayat Lia di ruang rahasianya, Paijo yang masih curiga pun meneteskan obat bius ke minuman Julia untuk mengetes apakah dia mau meminumnya. Julia pun tetap berusaha tenang dan mengulur-ngulur waktu dengan mengajak ngobrol Paijo. Julia bertanya kenapa Paijo seperhatian itu dengannya, dan Paijo mengatakan bahwa sejak mereka berciuman, entah kenapa dia ingin terus berada di dekat Julia. Padahal udah dikuntit dari sebelum-sebelumnya, ya kan? Paijo pun meminta Julia untuk meminum tehnya, namun Julia minta diberikan gula terlebih dahulu, dan saat ada kesempatan dia langsung menukarkan gelasnya. Akan tetapi, Lur, Paijo semakin curiga karena dia sadar gelasnya ditukar. Setelah melihat getaran di tehnya, jadi ikut tegang sih sumpah. Saat itu juga Paijo langsung mengajak Julia ke ruangan rahasianya, dan dia pun dipaksa untuk membuka freezer di sana. Lalu, yang terjadi... ¿Puedes acompañarme un momento, por favor? Abre el congelador. ¿Tienes miedo? Dengan emosinya Paijo mengatakan bahwa dia sudah muak dengan dunia, muak dengan orang-orang di sekitar yang selalu mengabaikan keberadaannya, yang membuat hidupnya dalam keheningan. Maka dari itu saat Paijo mengenal Sarah dan membantu merawatnya, dia merasa hubungan mereka sangat spesial. Karena Sarah yang buta jelas memberi perhatian ke Paijo, dan itu membuat dirinya dianggap, Lur. Namun ketika mengetahui Sarah sudah menjalani operasi, dengan brengkesnya Paijo menyuntikkan cairan kimia ke matanya Sarah yang sedang tidur agar dia kembali buta. Karena Paijo tidak ingin Sarah melihat sosok aslinya, dan dengan kondisi buta itulah Paijo berharap Sarah bisa terus memberi perhatian. Sampai akhirnya Sarah pun tahu matanya masih buta, dan dia berniat bundir namun mengurungkannya. Saat itulah Paijo langsung membunuh Sarah karena Sarah sudah menyadari kebutaannya disebabkan
dilaporkan oleh Paijo dan bisa-bisa Sarah melaporkannya ke polisi. Sekarang Paijo pun kembali menutup mata Julia karena dengan kondisi seperti itulah Paijo merasa lebih nyaman. Por eso es tan perfecto lo nuestro, Julia. Hasta que un día descubres que las ciegas, que estás ahí. No sabes lo que es estar condenado a la oscuridad y tener que refugiarte en otro mundo. Tenemos que seguir así. Julia pun dibawa pergi menuju ke rumah Sarah, dan ketika sudah sampai, perban Julia pun dibuka. Namun sekarang penglihatannya kembali memburuk, Lur. Bukan karena Paijo menyuntikkan cairan, namun kondisi itu terjadi secara alami karena setelah operasi Julia selalu mengalami stres. Lalu ketika Paijo keluar dari mobil, Julia pun langsung mengunci pintunya dan menjalankan mobilnya hingga menabrak di ujung gang. Mumpung Paijo kesulitan memanjat mobil, dia pun segera kabur dan menemukan tali menuju ke rumah Soledad, yang akhirnya Julia memutuskan untuk berlindung di sana. Akan tetapi Paijo sadar bahwa Julia yang matanya melemah pasti kabur dengan mengikuti tali tersebut. Begitu menemui Soledad, Julia pun ingin pinjam telepon untuk menelpon polisi. Namun Paijo sudah masuk ke dalam rumah dan Julia langsung menodongkan pisau buah yang dia ambil di meja. Betapa terkejutnya Julia ketika mendengar Paijo memanggil Soledad dengan Mama, Lur. Ya, terkuaklah di sini bahwa Paijo adalah Angel, putra dari Bu Soledad yang telah pergi sejak lama. Julia mengatakan bahwa Angel telah membuat Sarah kembali buta, bahkan membunuh suaminya dan juga Sarah. Tapi tiba-tiba, Yo quería a Sarah. Fue capaz de vivir en la... Hasta mi marido hizo lo mismo con Sarah. Cállate. ternyata selama ini Soledad tidak buta, Lur, dan Angel juga baru mengetahuinya. Soledad sengaja memukul Julia demi melindungi putranya meski Angel salah sekalipun. Bisa kita simpulkan bahwa suami Soledad adalah laki-laki biadab yang tidak peduli dengan keluarganya dan sering melakukan kekerasan hingga mental Angel terganggu. Lalu sejak kepergian suaminya bertahun-tahun yang lalu, Soledad pun berpura-pura buta agar dia tetap mendapatkan perhatian dari Angel, dirawat bertahun-tahun dan berharap tidak ditinggal pergi oleh putra sematawayangnya. Namun Angel yang sudah muak capek karena hidup dalam kesepian selama bertahun-tahun, akhirnya pergi meninggalkan ibunya karena sudah lelah merawatnya. Sekarang Angel pun sangat emosi mengetahui kebohongan ibunya hanya untuk mendapatkan perhatian darinya bertahun-tahun. Gak pakai basa-basi, Angel yang gelap mata pun langsung menyuntikkan cairan kimia ke mata Soledad agar ibunya mengetahui arti kebutaan yang sesungguhnya. ¿Desde cuándo puedes ver, mamá? Ya te dije que sin mí no serías nada, menos que nada. ¿Qué haces, Ángel? Hijo, no, no. No te preocupes, y estas agujas también son muy útiles al nervio óptico sin causar dolor, mamá, no te preocupes. Ketika Julia tersadar, dia sudah berada di basement rumah Sarah dan Angel pun menenangkannya karena sebentar lagi Julia akan buta permanen dan Angel akan setia menemani di sisinya. Mana sisi, udah gendeng Anda. Namun Julia mengatakan jika dia tidak akan pernah mencintai Angel dan lebih baik mati daripada harus hidup dengan psikopat. Angel yang emosi pun langsung menantang Julia untuk bundir saat itu juga di tempat yang sama dengan tewasnya Ishak maupun Sarah. Akan tetapi Julia tidak berani melakukannya. Angel pun langsung menendang kursi dan memeluk Julia agar Julia tahu bahwa dia tidak bisa hidup tanpa kehadiran Angel. Julia pun berusaha menanggapi kegilaan Angel dengan tenang. Mereka pun berciuman dan Julia langsung mengambil pisau yang terselip di silit Paijo untuk menusuk pahanya Mamam. Setelah mengunci pintu basement, Julia yang penglihatannya semakin mengecil berusaha kabur dari rumah. Tapi ternyata semua pintu dan jendela sudah dikunci oleh Angel. Julia pun akhirnya menelpon Inspektur Dimas untuk meminta bantuan secepat mungkin karena pembunuh sebenarnya ada di rumah Sarah dan Julia tidak bisa kabur dari sana. Tapi tiba-tiba telepon pun mati karena kabelnya diputus oleh Angel dan tak lama kemudian dia berhasil mendobrak pintu. Sedangkan Julia merusak listrik rumah agar Angel tidak bisa melihatnya. Dan
Setelah pertikaian terjadi, Dimas bersama polisi pun datang dan alhamdulillahnya Julia masih selamat, lur. Semua senter dan pistol pun mengarah ke Angel dan itu membuatnya sangat panik juga ketakutan karena selama ini di hidupnya dia selalu diabaikan dan tidak ada yang pernah melihatnya seperti itu. Merasa terpojok, tertekan dan tahu dirinya akan mendapatkan hukuman berat. Dengan brutalnya Pai Jo pun menggor lehernya sendiri, lur. ¡Tire ese cuchillo al suelo! ¿Pero qué hace? ¡No! ¡Tire ese cuchillo! Setelah melalui kejadian yang begitu mengerikan dan mengironiskan, sayangnya mata Julia tidak bisa terselamatkan dan kira-kira besok pagi dia akan buta permanen. Setelah itu Julia pun meminta dokter Roman mengantarkannya ke kamar mayat untuk menemui mendiang suaminya Ishak. Begitu melihat kornea mata Ishak yang aneh, Julia pun bertanya apa yang terjadi dengan mata suaminya. Dan dokter Roman menjelaskan bahwa sebenarnya Ishaklah yang mendonorkan matanya untuk Julia. Sontak Julia pun menangis mendengarnya. Dia begitu merindukan sosok suaminya. Dan karena sebentar lagi dia akan buta, Julia pun segera mencari cermin agar dia bisa melihat mata Ishak untuk yang terakhir kali. Nos había donado. Habíamos dicho tanto de que cuando me mirabas a los ojos podías ver el universo en ella. Buyar, gimana? Cukup menarik film Espanyola satu ini ya kan, lur? Jadi pesan moralnya apa? Bahwa kondisi setiap orang itu berbeda-beda, lur. Karena latar belakangnya, pendidikannya, keluarganya, penyakit keturunannya, lingkungannya, dan banyak hal lainnya yang mempengaruhi. Jadi tetaplah percaya diri, lur. Tuhan aja nggak membanding-bandingkan makhluknya kok. Kamu membanding-bandingkan dirimu sama orang lain. Assalamualaikum.